akses website Jarum Beasiswa Plus. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi kamu yang saat ini mau daftar beasiswa Jarum, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu punya akun di Jarum Beasiswa Plus. Dan juga kamu perlu mencari informasi terbaru, di mana informasi terbaru ini bisa selalu kamu dapatkan secara real time dari website resminya. Karena setelah aku lihat-lihat websitenya, website ini tuh sangat aktif dan selalu mengupdate informasinya secara rutin. Nah, gimana caranya? Aku akan langsung share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti tutorialnya dengan baik. Kita masuk ke Google dan di Google kita tulis Jarum Beasiswa Plus. Nah, di laman yang paling atas ini kita dapat https://jarumbeasiswaplus.org. Nah, kita bisa klik di sini. Dan ketika kita klik di sini, kita akan masuk ke home dari website Jarum Beasiswa Plus. Nah, tampilannya sangat menarik ya. Nah, kita bisa lihat terus ke bawah. Dan ini ada banyak mulai dari beranda, what makes us different, artikel, alumni, galeri foto. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat foto-foto dari tahun-tahun sebelumnya ada di sini. Kemudian video, Twitter, dan hubungi kami. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa informasi yang ada di home ini masih kurang lengkap, silakan hubungi ke CP-nya. Oke. Kita ke atas dulu. Nah, kalau teman-teman mau login silahkan login dulu. Kalau nggak pun it's okay. Nah, kita masuk ke yang tentang kami. Di sini ada tentang Jarum Beasiswa Plus. Oke, di tentang Jarum Beasiswa Plus ini mau dijelaskan Jarum Beasiswa Plus ini sebenarnya awalnya seperti apa, kemudian tujuannya apa, visi misi seperti apa sampai sekarang. Sudah ada 11.840 mahasiswa berprestasi yang telah menerima program ini dari 123 perguruan tinggi unggulan di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Nah, jadi gini, kenapa kita itu perlu membaca yang bagian ini? Saya juga kemarin agak kelewat ketika mendaftar Jarum Beasiswa Plus, harusnya dibaca dulu ini. Kenapa? Karena dari sini kita bisa tahu visi misi dari pemberi beasiswa ini apa. Kenapa? Karena visi dan misi besar dari Jarum Beasiswa Plus ini akan menentukan karakter seperti apa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus atau menjadi beasiswan Jarum. Jadi ini juga sedikit penjelasannya, teman-teman bisa dapat poin-poin utamanya apa aja di laman ini. Oke, kalau misalnya udah masuk ke sini, kita bisa yang bawahnya program Jarum Beasiswa Plus. Nah, kita bisa klik di sini. Dan untuk program Jarum Beasiswa Plus ini apa aja? Di sini dijelaskan per bagiannya. Kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya ini udah pernah aku bahas di videoku di YouTube tentang program apa aja yang ada di Jarum Beasiswa Plus. Nah, Jarum Beasiswa Plus ini tidak hanya memberikan beasiswa dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk soft skill. Apa aja? Yang pertama ada karakter building, kedua leadership development, kemudian ketiga competition, international exposure, community empowerment, sama nation building. Sebenarnya nation building ini secara urutannya dia dilaksanakan paling pertama dari semua program yang lain. Jadi pertama nation building, dan ini berkumpul seluruh beasiswan Jarum di tahun tersebut di satu tempat. Biasanya ngambil tempatnya di Semarang sih. Kemudian setelah itu program selanjutnya adalah character building yang dilaksanakan di Bandung. Selanjutnya leadership development yang dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian competition, untuk kompetisi ini juga lokasinya berbeda-beda, mulai dari seleksinya dari tahap regional kemudian ke tingkat nasional, dan untuk international exposure ini disesuaikan dengan event internasionalnya di mana, jadi negaranya bisa berbeda-beda. Serta community empowerment, kalau untuk community empowerment disesuaikan dengan program yang kita lakukan mau dilaksanakan di mana. Jadi kalau kita memilih tempatnya itu di desa A, ya maka community empowerment tersebut dilaksanakan di desa A. Ini penjelasannya untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi dari sini kamu udah bisa ada gambaran program Jarum Beasiswa Plus itu apa aja. Kenapa kamu perlu tahu ini? Karena ini termasuk salah satu hal yang ditanyakan saat dulu aku wawancara. Jadi dulu pas wawancara aku sempat ditanya, dari semua program Jarum Beasiswa Plus, program apa yang paling kamu sukai gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah baca ini dan nggak tahu programnya apa aja, itu akan bisa jadi poin minus di reviewer. Kayak aneh aja nggak sih kamu pengen daftar suatu beasiswa, tapi ketika ditanya tentang beasiswa tersebut kamu nggak tahu beasiswa tersebut menyediakan program apa. Kan kayak kamu nggak mendalami soal beasiswa ini, dimana ada banyak ratusan orang atau bahkan ribuan orang di luar sana yang udah mempelajari dan mendalami tentang program yang disediakan oleh Jarum Beasiswa Plus ini. Oke, itu untuk programnya. Kemudian kita next ke bawah, yaitu persyaratan Jarum Beasiswa Plus, dan ini termasuk hal yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar di video
video-videoku tentang Jarum Beasiswa Plus. Nah, jadi untuk persyaratannya sebenarnya nggak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat ke sini untuk mengupdate, jangan-jangan ada peraturan yang diperbaharui yang tahun ini beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk persyaratan secara umum ya, teman-teman sedang menempuh pendidikan S1 atau D4 dan berada di semester 4. Untungnya, Jarum Beasiswa Plus ini diberikan pada semua disiplin ilmu, jadi kamu nggak usah khawatir kamu berasal dari disiplin ilmu mana, karena semua jurusan mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus. Kemudian IPK minimumnya itu 3,2 di semester 3 dan bisa mempertahankan IPK tersebut hingga akhir semester 4. Nah, jadi IPK-nya 3,2, tapi bukan cuma di semester ini aja, tapi juga di semester-semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya di semester 3-nya IPK-nya 1,9 gitu, di semester 4-nya IPK-nya 3,2. Mohon maaf, belum bisa diterima di Jarum Beasiswa Plus ini karena belum memenuhi persyaratan utamanya. Kemudian aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun luar kampus, dan ini ditunjukkan oleh sertifikat kegiatan, atau kalau enggak biasanya tuh kalau kita aktif di organisasi kan nggak ada sertifikatnya ya, tapi kita bisa minta bukti keaktifan organisasi ke ketua organisasinya tersebut. Misalnya kalau kita aktif di BEM, kita bisa minta suratnya ke ketua BEM-nya, dan nanti ini dilampirkan saat kita melakukan pendaftaran. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain juga, dan ini dibuktikan dengan surat dari pihak fakultas atau dari pihak jurusan yang menunjukkan bahwa kita dengan nama siapa, dengan NIK berapa, dinyatakan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nanti kalaupun seandainya kamu sudah membuat surat itu dan di kemudian hari ketahuan sedang menerima beasiswa dari pihak lain, maka beasiswa Jarum ini akan dibatalkan. Kemudian itu dari syarat awalnya nih. Kalau kamu merasa udah memenuhi nih syarat awalnya, maka kamu bisa lanjut ke syarat administratif berkas pendaftaran. Ini ada file-filenya apa aja, serta untuk surat-suratnya tadi itu ada keterangannya, terhitung pada periode kapan. Jadi bukan berarti kamu selama kuliah S1 tidak boleh menerima beasiswa lain, tapi cukup tidak menerima beasiswa lain selama periode kamu menerima Jarum Beasiswa Plus. Nah, untuk beasiswa plus sendiri periodenya kan cuma 1 tahun. Di sini kalau untuk yang pendaftar 2021 ya, cukup bikin surat tidak menerima beasiswa antara tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022. Kalau setelah itu kamu menerima beasiswa lain, itu boleh-boleh saja. Yang penting tidak di tanggal tersebut ya. Kemudian setelah lolos, misalnya kamu merasa syarat administrasi udah cocok, kamu sudah bisa masuk ke laman pendaftarannya, kemudian melakukan pendaftaran sesuai yang diminta di laman tersebut. Selanjutnya, kalau syarat administratif berkas pendaftaran sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke syarat tes tulis dan wawancara. Nah, ini untuk syarat tes tulis dan wawancara mungkin kita sudah baca di sini, tapi nanti ketika kita dapat pengumuman lolos tahap seleksi administrasi dan lanjut ke tes tulisnya, maka jangan lupa bahwa KTM ini wajib banget. Kalau misalnya KTM-nya hilang, mungkin bisa diurus dari sekarang, jangan mepet-mepet pas waktu itu. Atau seandainya pun nggak punya nih KTM, bisa membawa berkas lain, misalnya KTM sementara atau yang lainnya yang bisa setara dengan menggantikan KTM ini. Kemudian bukti undangan tes tulis dari Jarum Beasiswa Plus. Ya, ini nggak tahu orang-orang dapatnya via apa, SMS atau email. Kalau aku dapatnya via email, jadi nanti emailnya tersebut di screenshot kemudian dibawa saat pendaftaran atau registrasinya. Kemudian jangan lupa bawa tulis dan berpakaian rapi, jaket alma mater, rok atau celana panjang, dan bersepatu tertutup. Terutama kalau misalnya seleksinya secara offline, karena kan kelihatan ya. Kemudian kalau misalnya alurnya seperti apa, alurnya dimulai dari pendaftaran online dan untuk seleksi berkas atau seleksi administrasi. Lolos seleksi administrasi, teman-teman akan melakukan tes tulis, dan setelah lolos tes tulis akan melakukan wawancara. Untuk wawancaranya sampai tahun lalu masih online karena masih pandemi. Untuk di tahun 2022 saya belum tahu apakah sudah offline atau masih tetap online. Tapi dari segi konteks apa yang diwawancara kurang lebih sama, karena video-video saya yang saya buat dulu tahun 2020, dan itu saya menjelaskan tentang poin-poin apa aja yang ditanyakan untuk wawancara saat wawancara Jarum Beasiswa Plus. Waktu itu saya wawancara di tahun 2014, dan ternyata di tahun 2020 banyak penerima Jarum Beasiswa Plus yang dia bilang dia lolos wawancara setelah nonton video saya tersebut, yang artinya
dari tahun 2014 sampai tahun sekarang, pertanyaan-pertanyaan untuk seleksi jalur beasiswa plus kurang lebih masih sama. Jadi secara konteks akan tetap sama baik offline maupun online. Tapi perlu diperhatikan bahwa konteksnya ini masih akan tetap berubah sesuai dengan apa yang kamu tulis saat pendaftaran online atau saat seleksi administrasi. Jadi sebelum nanti wawancara, kamu tetap harus baca ulang apa yang kamu tulis waktu seleksi administrasi, karena nanti di situ biasanya akan ditanya lagi. Misalnya kamu mengakui kalau kamu punya pengalaman internasional, kemungkinan besar kamu akan ditanya atau diwawancara menggunakan bahasa Inggris. Atau kamu bilang kalau kamu punya pengalaman di bidang speech, maka nggak menutup kemungkinan kamu mungkin akan dites di bidang tersebut. Ya nggak tahu juga sih, tapi akan ada kemungkinan untuk ya pengen ngecek aja beneran nggak sih ini apa yang dia tulis kayak gitu. Kemudian untuk kapan pendaftarannya dibuka, untuk informasi yang aku peroleh di website ini masih per 2021. Jadi untuk tahun 2021 pendaftarannya dibuka 21 Maret dan ditutup 23 Mei. Artinya 2 bulan ya untuk waktu seleksi administrasi atau proses pendaftaran online-nya. Untuk tahun depan kurang lebih durasinya juga antara tanggal-tanggal tersebut. Jadi sekitar awal Maret teman-teman udah bisa buka websitenya dan lihat seleksi akan dibuka kapan. Jadi saya sarankan untuk tidak mendaftar secara online di hari-hari terakhir, karena yang berpikir seperti itu nggak cuma satu orang, tapi se-Indonesia. Nah takutnya websitenya down dan akhirnya kamu tidak bisa mendaftar jarum beasiswa plus ini. Dan sayangnya kalau kamu nggak bisa daftar di semester ini, kamu nggak akan bisa mendaftar lagi selamanya, kecuali kalau kamu cuti ya. Nah tapi kalau nggak bisa daftar di semester ini ya tahun depan kamu sudah semester 6 misalnya, ya udah nggak bisa ikut jarum beasiswa plus lagi. Kemudian di sini ada FAQ dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar jarum beasiswa plus yang bisa kamu akses di sini. Termasuk kalau misalnya kamu merasa informasinya belum terlalu jelas, kamu bisa hubungi kontak personnya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah daftar mitra perguruan tinggi. Nah, jadi nggak semua perguruan tinggi itu bekerja sama dengan jarum beasiswa plus dan mahasiswa bisa menjadi penerima jarum beasiswa plus. Kita pilih aja deh kota nih, misalnya aku di Malang ya. Oke, kita klik yang di Malang. Apa aja sih yang menerima jarum beasiswa plus ini? Oke, di Malang itu hanya segini aja. Pertama, Politeknik Negeri Malang atau Polinema, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kucecesuara, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, Universitas Macung, Universitas Merdeka, Universitas Muhammadiyah Malang, sama Universitas Negeri Malang. Padahal di Malang ada banyak kampus dan juga kampus-kampus kecil sih yang tidak bisa menerima beasiswa ini. Jadi kalau misalnya kamu dari kampus misalnya Universitas Gajayana yang ada di Malang, atau Universitas Tribhuwana Tinggadewi, atau dari Universitas Institut Budi Utomo, kan nggak terdaftar di perguruan tinggi ini, jadi kamu belum bisa mendaftar beasiswa jarum plus ini. Kamu kan bisa mencari beasiswa lain yang tidak ada persyaratan dari perguruan tingginya. Dan juga aku nggak bisa mencontohkan gimana caranya mulai dari registrasi, login, dan juga melalui proses submit atau submission dan pendaftaran online, karena per 2021 ini proses seleksinya sudah ditutup sehingga kita tidak bisa melakukan pendaftaran online. Jadi nanti pendaftaran online itu baru bisa kita buka websitenya khusus untuk submissionnya di tanggal yang sudah ditentukan untuk pendaftaran online. Kalau tadi misalnya dari 21 Maret 2021 sampai dengan 23 Mei 2021, maka laman untuk online submission atau pendaftaran online itu baru bisa dibuka di antara tanggal tersebut aja. Nanti kalau misalnya udah bisa dibuka di tahun 2022, mungkin aku akan buat tutorialnya sendiri. Terima kasih.